Oke, lanjut. Keesokan harinya, Makoto yang terlihat lengkap dengan setelan jas bersiap-siap untuk pergi. Tapi, tiba-tiba penyakit gatalnya pun kambuh dan langsung mengobatinya. Kemudian, dia pun berpikir, karena hari itu merupakan hari spesial, maka dia pun tidak mau mengacaukannya dengan bau obat gatal dari penyakitnya tersebut. Dan Makoto pun memutuskan untuk tidak membawa obatnya itu. Di acara konveksi pernikahan, di sana terlihat ramai. Makoto dan Miyuki melihat acara tersebut dengan begitu antusiasnya. Tapi, di tengah cantiknya model yang sedang memperlihatkan gaun busana pengantinnya, tiba-tiba penyakit gatal Makoto pun kambuh. Dan akhirnya dia pun pergi ke toilet dan bingung harus melakukan apa kepada penyakitnya itu. Di saat dia melepas jasnya, ternyata ada obat yang dia tinggal di rumah berada di kantong jas itu. Dan tak lain dan tak bukan, itu adalah berkat Shizuru yang melakukannya. Ternyata, Shizuru diam-diam menaruh obat itu di sana karena khawatir kepada Makoto yang tiba-tiba penyakitnya akan kambuh. Setelah acara tersebut selesai, Makoto masih melamun memikirkan kejadian yang tadi. Sedangkan Miyuki tampak puas dengan acara tersebut. Ketika hendak pulang, Makoto melihat keramaian di depan matanya, di mana para tamu ternyata bisa mencoba gaun pengantin dan berfoto bersama pasangan mereka. Lalu, Makoto pun bertanya kepada Miyuki, apa dia mau mencoba berfoto dan mengenakan gaun tersebut. Lalu, Miyuki pun menjawab, kalau dia tidak mau karena dia melihat Makoto tampak tidak menikmati acara itu dan sedang memikirkan sesuatu yang lain. Meski begitu, Miyuki tetap senang dan berterima kasih kepada Makoto karena mau menemaninya ke acara tersebut. Mendengar hal tersebut, Makoto merasa tidak enak. Lalu dia pun memujuk Miyuki agar mau berfoto dan mencoba gaun pengantin yang diperagakan oleh para model. Dan akhirnya, Miyuki pun mau, lalu mereka berdua pun berfoto seperti sepasang pengantin yang baru menikah di acara tersebut. Setelah pulang ke rumah, Makoto menemukan Shizuru yang sedang menangis dan sedikit kesakitan karena gigi susu geraham belakangnya pun copot. Dan ternyata perlahan Shizuru di sini mulai tumbuh menjadi wanita dewasa. Lalu ketika hendak tidur, Makoto bertanya kepada Shizuru kapan hari ulang tahunnya. Mendengar hal tersebut, Shizuru merasa heran dan bilang kalau Makoto harus fokus saja kepada Miyuki dan tidak perlu memperdulikannya. Lalu Makoto mengatakan, meski begitu, ulang tahun Shizuru harus tetap akan dirayakan. Shizuru lalu bertanya, apakah Makoto akan memberikan sebuah hadiah kepadanya? Dan Makoto pun mengiyakan pertanyaan tersebut. Lalu, Shizuru mengatakan bahwa ia ingin berciuman untuk kado ulang tahunnya. Dan tiba-tiba, Shizuru bilang, jika dia dicium oleh Makoto, dia pasti akan mati dengan bahagia. Kemudian, Shizuru juga mengatakan, alasan bahwa dia ingin berciuman dengan Makoto adalah untuk konsep tema fotonya, yaitu sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta dan berciuman. Makoto mendengar hal tersebut, lalu mengabulkan permintaan Shizuru. Senang mendengar hal tersebut, akhirnya Shizuru pun memutuskan kalau ulang tahunnya itu adalah besok, karena untuk mempersingkat waktu. Keesokan harinya, di hutan biasa yang mereka datangi, Shizuru sudah menyiapkan kamera dan Makoto sebagai modelnya. Dengan rasa gugup, Makoto mendekati Shizuru yang terlihat sedikit berbeda. Bahkan ketika Shizuru melepaskan kacamatanya, dia sangatlah cantik dan tampil berbeda. Dan akhirnya saat yang ditunggu-tunggu pun datang. Mereka pun berciuman di tepi danau di dalam hutan yang biasa mereka datangi itu. Dan momen itu telah diabadikan dengan kamera Shizuru. Setelah itu, mereka pun terlihat duduk di pinggir danau dan berbicara satu sama lain.
Makoto yang tampak gugup setelah melakukan ciuman itu ingin kembali ke kampus dan mengikuti kelasnya. Sementara itu, Shizuru ingin masih tetap di sana. Ketika Shizuru hendak pergi, ia bertanya kepada Makoto, apakah saat berciuman tadi ada sedikit cinta untuk Shizuru? Lalu, belum sempat Makoto menjawab dan tampak gugup menjawabnya. Shizuru lalu menyuruh Makoto agar pergi saja sambil tersenyum agar Makoto tidak telat mengikuti kelasnya. Singkat cerita, Scan pun beralih ke Makoto yang hendak pulang ke rumah sambil membawa makanan untuk Shizuru. Tapi ketika sampai di rumah dan hendak membuka kulkas, ia melihat selembar kertas dari Shizuru yang bertulisan selamat tinggal. Melihat hal tersebut, Makoto bergegas mencari alamat Shizuru ke pusat informasi di universitasnya. Namun, pihak universitas memberitahu bahwa mendadak Shizuru mengundurkan diri dari sana. Setelah itu, Makoto pun langsung menuju ke rumah Shizuru, tetapi di sana juga tidak ada orang sama sekali. Sampai-sampai, Makoto pun pergi ke dalam hutan dengan perasaannya yang menyesal. Di sana saat hujan deras dan sadar bahwa ciuman yang ia lakukan dengan Shizuru ialah tanda bahwa ia juga mencintai Shizuru dan juga sebagai ciuman perpisahan. Setelah itu, besoknya Makoto pun jatuh sakit. Dia demam karena habis hujan-hujanan tadi malam. Lalu Makoto pun dibawa oleh Miyuki dan teman-temannya ke rumah sakit dan dengan digendong oleh Sekiguchi. Sesampainya di rumah sakit, setelah Makoto siuman dan membaik, Miyuki memberitahukan kabar baik pada Makoto. Kalau Miyuki dan juga yang lainnya sudah diterima kerja di perusahaan masing-masing yang telah mereka minati. Dan kabar buruknya, kalau Shizuru tidak bisa ditemukan dimanapun. Setelah itu, Makoto dan semua teman-temannya pun berpisah dan menjalani hidupnya masing-masing. Singkat cerita, setelah beberapa tahun kemudian, Makoto menjalani kehidupannya dengan menjadi fotografer setelah lulus. Lalu, Makoto menerima surat kabar dari Shizuru yang bilang bahwa ia baik-baik saja dan berada di luar negeri sebagai fotografer juga. Kembali ke masa sekarang, di mana Makoto sedang di New York menunggu seseorang di bawah jembatan di tepi sungai itu. Lalu, terlihat perempuan yang turun dari taksi dan menemui Makoto di tempat itu. Dan ternyata wanita tersebut adalah Miyuki. Dan akhirnya Miyuki pun mengajak Makoto untuk ke apartemennya. Lalu, setelah berada di apartemennya, Miyuki menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Shizuru 6 bulan yang lalu. Miyuki pun menjadi pangling karena ia tidak mengenali Shizuru yang sudah berubah menjadi wanita dewasa dan menjadi berbeda sekali. Mendengar kabar tersebut, Makoto tersenyum dan tampak tidak bisa membayangkan seperti apa Shizuru sekarang. Lalu, Miyuki pun bilang ke Makoto kalau dia tidak bisa menemui Shizuru saat ini karena Shizuru sedang ada di Los Angeles untuk sebuah pekerjaan yang tidak bisa dia tinggal. Lalu Makoto pun terlihat pasrah dan menerima keadaan tersebut. Kemudian Miyuki menyarankan untuk lusa datang ke pameran Shizuru yang ada di studio MJ New York agar bisa bertemu dengannya. Keesokan harinya, setelah Makoto menghabiskan waktu berjalan-jalan di sekitar kota New York, tiba-tiba ayah Shizuru meninggalkan pesan suara melalui telepon di apartemennya yang berkata kalau keluarga Shizuru berterima kasih kepada Miyuki karena selama Shizuru sakit, dia ada di sampingnya menemani Shizuru sampai akhir hayatnya. Dan kini, di perayaan ke-48 meninggalnya Shizuru, abu kremasinya sudah disemayamkan di Jepang dan dimakamkan di makam keluarganya. Dan disinilah ternyata Shizuru sudah meninggal sebulan yang lalu. Malam harinya, ketika Miyuki pulang ke apartemennya, Miyuki menemukan Makoto dengan raut wajah yang sedih dan kecewa. Lalu Makoto pun bertanya kepada Miyuki, kenapa dia berbohong kepadanya dan mengatakan bahwa Shizuru masih hidup sampai sekarang. Lalu,
Miyuki pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa Shizuru meninggal karena sakit yang dia derita semenjak lahir, yaitu penyakit langka dari gen ibunya. Di mana jika ia jatuh cinta dan fisiknya tumbuh seperti layaknya orang biasa pada umumnya, penyakitnya juga akan semakin berkembang dan lebih berbahaya. Lalu, Makoto yang mendengar hal tersebut menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bersalah. Namun, Miyuki menyangkal bahwa itu adalah keinginan Shizuru sendiri. Dia memilih untuk jatuh cinta kepada Makoto dan merasakan perasaan itu di hidupnya. Meski sakit, tetapi ia tetap bahagia. Sehingga sebelum meninggal, Shizuru menulis 10 buah surat untuk Makoto yang dikirimkannya oleh Miyuki setiap bulan. Dengan begitu, Shizuru akan tetap hidup di dalam hatinya Makoto. Keesokan harinya, akhirnya Makoto datang ke studio pameran fotonya Shizuru. Ketika dia masuk, Makoto pun melihat hasil foto-foto yang ada di sana. Karena di pameran ini, Shizuru menerapkan tema senyuman orang-orang yang ada di seluruh dunia. Dan ketika Makoto semakin jauh melihat hasil-hasil foto yang ada di sana, akhirnya dia pun berhenti di depan salah satu foto yang sangat besar. Yakni foto dari Shizuru yang sudah berubah menjadi wanita dewasa yang sangat cantik dengan gaun hitam yang menawan. Tidak sampai situ, perlahan Makoto teringat isi surat dari Shizuru yang dikiriminya selama ini. Dan saat itu juga, tiba-tiba Makoto melihat banyak sekali foto-foto tentang dirinya terpampang di dinding pameran itu. Dan ternyata, selama ini Shizuru selalu memfoto Makoto dimanapun dia berada. Dan itu membuat air mata Makoto mengalir di pipinya dan mengingat kalau Shizuru sangat mencintainya selama ini. Dan akhirnya, dia pun sampai ke salah satu foto yang membuatnya semakin sedih, yaitu adalah foto di mana Makoto dan Shizuru berciuman di hutan pada saat itu, sambil terukir sebuah kalimat di bawahnya, yang artinya, satu-satunya ciuman dalam hidupku, dan satu-satunya cinta yang kumiliki. Dan film pun berakhir di mana Makoto yang tampak sudah pulang ke Jepang dan membaca isi surat yang tersisa dari Shizuru. Ya, itulah akhir dari film Tadaki wa Aishiteru atau Heavenly Forest. Saat ending dari film ini akan membuat kalian semua yang menonton film ini akan menangis karena ceritanya yang bagus. Oke, sampai sini saja akhir videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan tinggalkan like dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya dari Kawan Film pamit. See you in the next video. Bye bye.